Kita melihat bahwa Tuhan di dalam bekerja menghukum umat pilihannya, kemudian bukan hanya meninggalkan begitu saja, tapi Tuhan pun menyertai mereka, sehingga di dalam penganiayaan itu ada karya Allah yang berdaulat menyelamatkan mereka. Dan pada pasal-pasal yang sudah kita pelajari, kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja mendidik umatnya, sekaligus mendidik para penindas itu secara bersama-sama. Pada waktu umat dia itu Tuhan tindas, kemudian Tuhan memakai alat penindas itu atau Raja Nebukadnezar untuk kemudian melihat karya Tuhan yang ajaib. Jadi pada waktu sang korban atau umat Tuhan itu menjadi korban dari penindasan, mereka sampai bisa habis pengharapan, kemudian karya Tuhan menyelamatkan, mengeluarkan mereka dari penindasan. Dan rasanya berat sekali ketika kita membahas pasal 1, 2, dan 3 kemarin. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Tuhan itu berperkara atau umat Tuhan itu mengalami penindasan dan Tuhan mendidik umat Tuhan bersama-sama dengan para penindas. Tapi sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan itu kemudian langsung berkarya, tidak memakai umat Tuhan yang ditindas, tetapi Tuhan itu langsung menghukum sang penindas itu, untuk mereka tahu bahwa ada Allah yang berdaulat dalam hidup mereka. Nah saudara, pada pasal 4 ini kita melihat bahwa Nebukadnezar ini mengalami perubahan hidup. Nah kalau pada hari pertama kita mengenal Nebukadnezar, atau ya, nama itu berarti Allah atau Nebo, pelindung dia, itu adalah Raja Babel yang sombong, kejam, yang begitu diagung-agungkan oleh rakyatnya karena kecerdasannya mengatur negaranya. Saudara, semua keunggulannya itu dianggap sebagai hasil usahanya sendiri, sehingga dia seenaknya saja itu mempermainkan janji-janji dia di hadapan Tuhan, dan juga seenaknya menekan para hambanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, dari pengalaman dia pada waktu menindas Sadrak, Mesak, Abednego, dia mengalami pimpinan Tuhan untuk melihat karya nyata Allah di dalam hidupnya. Saudara, pertama itu saat dia bermimpi. Kalau kita flashback ke belakang, dia bermimpi dan dia melihat patung yang kemudian menggelisahkan dia, membuat dia sulit tidur. Kemudian tidak ada satupun cendekiawan dia yang mampu memberi jawaban atas rahasia mimpi itu. Daniel hadir di situ untuk menyibak rahasia mimpi itu, dan akhirnya dia memuliakan Tuhan. Dia mengatakan, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa dan atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Daniel 2 ayat 47. Saudara, peristiwa kedua ketika Nebukadnezar itu menyaksikan karya Allah yang sangat ajaib juga, itu pada waktu yang kemarin kita bahas, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dilepaskan dari penindasan yang menurut kacamata manusia tidak mungkin lepas, tidak mungkin selamat, tetapi Allah berbuat sesuatu yang luar biasa, menyelamatkan mereka. Kembali Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, telah menyelamatkan mereka. Dan ia pun mengeluarkan perintah agar bangsa-bangsa, segala suku bangsa tidak boleh menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3:26-29. Saudara, walaupun pengakuan-pengakuan itu dinyatakan secara gamblang oleh raja ini, tapi itu tidak membawa suatu perubahan yang serius dalam hidup dia. Impresi-impresi itu tidak membuat dia akhirnya cukup mempunyai kekuatan untuk taat kepada Allah. Saudara, dia terus menindas dan melakukan ketidakadilan terhadap umat Allah, dan terus-menerus menyombongkan diri. Daniel 4 ayat 27. Dan dalam Daniel 4 ayat 28 dia berkata, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Ada 3 ku di situ. Itu menunjukkan betapa egoisnya, betapa bangganya dia bahwa seluruh kerajaan itu dibangun hanya karena upaya dia. Padahal dalam kacamata kebenaran firman Tuhan kita lihat bahwa kebesaran raja itu akibat pemberian anugerah Allah yang dilimpahkan kepada dia. Tapi raja ini terus menyombongkan diri. Saudara-saudara, kesombongan raja kafir ini kemudian mendatangkan murka Allah atasnya. Dan rasanya
Raja yang sangat arogan, keras kepala, bebal, dan sulit diajar Tuhan itu harus dididik lebih keras oleh Allah. Allah kemudian memberikan dia mimpi dan mengakhiri mimpi itu dengan suatu tindakan Allah yang sangat merendahkan dia. Allah membuang dia dari kerajaan yang indah yang dibangunnya ke dalam kerajaan binatang, ke padang, dan dia bergaul dengan binatang-binatang di sana. Saudara, Daniel 4 ayat 32. Saudara, awal penghukuman Tuhan itu berawal dari mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. Dalam Daniel 4 ayat 10 sampai 18. Saudara, dalam mimpi itu Nebukadnezar melihat sebuah pohon besar di tengah-tengah bumi, tinggi sampai ke langit, sampai seluruh dunia, dikatakan seluruh ujung dunia itu menyaksikan pohon itu. Ini bukan Alkitab bersalah mengatakan bahwa dunia itu punya ujung, saudara. Tapi ini mau mengungkapkan bahwa seluruh atau semua orang di Timur Tengah kuno itu bisa melihat pohon itu. Saudara, kemudian penglihatan dia bahwa pohon itu pada dahan-dahannya itu ada banyak burung yang bersarang dan banyak binatang di darat yang berjalan berkaki 4 itu berlindung di bawah rindangnya pohon itu. Saudara, betapa nyamannya semua yang hidup bergantung pada pohon itu. Dan selanjutnya, saudara, dia melihat bahwa ada seorang kudus yang turun dari langit dan berseru, "Tebanglah pohon itu, potonglah dahan-dahannya dan gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkan buah-buahnya. Biarkan binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahannya. Tetapi biarkan tunggulnya tinggal dalam tanah, terikat dengan rantai besi dan tembaga di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku kepadanya sampai 7 masa berlalu." Saudara, 7 masa berlalu di sini ada sebagian penafsir mengatakan bahwa 1 masa itu 1 tahun, kemudian 7 tahun masa itu. Saudara, tetapi tafsiran ini pun tidak bisa dipercaya karena angka 7 itu di dalam dunia Timur Tengah kuno itu seringkali dipakai sebagai arti kiasan, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang genap. Jadi 7 masa itu berarti suatu masa tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah yang berdaulat untuk mencapai rencana Tuhan di dalam hidup Nebukadnezar. Saudara, mimpi tersebut kemudian terrealisasi. Allah merendahkan Nebukadnezar, raja yang dihalau itu di antara manusia dan tinggal dengan binatang di padang. Hidup sebagai binatang, seperti binatang, makan rumput, itu kayak sapi, dibasahi embun pagi, dan hidup tanpa rumah, tanpa istana selama waktu yang ditentukan Allah. Saudara, kita lihat di sini kebesaran Nebukadnezar dengan begitu banyak kemegahan hidupnya. Karena dia terus menyombongkan diri, maka Allah merendahkan dia, hidup seperti binatang. Saudara, menurut para penafsir, penyakit ini sejenis penyakit jiwa yang disebut buantrofi. Nah, para pengidap penyakit ini, saudara, kadang berlaku seperti lembu. Jadi dia berpikir dia seperti lembu. Kemudian dia hidup berada di alam terbuka dan cuaca apapun tidak akan membuat dia sakit, panas, dingin, hujan. Itu tidak akan membuat dia terganggu dan terjatuh sakit. Saudara, dan orang-orang seperti ini tidak bisa mencukur sendiri, mandi sendiri, dan harus dicukur dan harus dimandikan. Saudara, keadaan jasmani mereka bisa sangat baik dan bisa amat baik itu. Tapi kelainan itu hanya tampak dari penampilan luar mereka, rambut gondrong gitu ya, bukan seperti wanita ya, itu rambut panjang. Kalau pria rambut gondrong. Kemudian kuku-kukunya itu lebih kasar, tebal daripada biasanya. Itu bisa kita bandingkan Daniel 4 ayat 33. Jadi temuan modern mengatakan jenis penyakit seperti yang dialami di dalam Daniel 4 ayat 33 oleh Nebukadnezar itu sejenis penyakit buantrofi. Jadi kita lihat betapa rendahnya dia. Nah, saudara, kemudian setelah waktu 7 masa itu berakhir, kemudian Tuhan mengembalikan dia. Ingatan raja itu kembali pulih dan
kembali menaikkan dia ke atas takhta, bahkan lebih tinggi kemuliaannya dari sebelumnya. Saudara, ini kisah yang kita lihat dari surat Raja Nebukadnezar. Jadi pada bagian ini, pasal 4 ini merupakan surat dari Nebukadnezar. Nah, surat ini berisi pertobatan dia. Nah, pertobatan ini sangat jelas. Itu pada pasal 4 ayat 2 itu dikatakan. Sebelumnya ayat 1 dikatakan, dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Saudara lihat di sini, tampak pertobatan yang sejati. Kalau dulu, saudara, Nebukadnezar ini bukan dengan senang hati memuji Tuhan, memuji keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup, tetapi justru sebaliknya pada waktu itu dia sangat egois. Kemudian dia memuja dirinya sendiri, membangun patung dan menyuruh semua rakyat itu menyembah patung itu. Tapi kini ada perubahan total setelah ada penghukuman Allah kepadanya. Itu sebabnya saya mengangkat tema penghukuman Allah itu membawa kepada pertobatan pada pasal 4 ini, saudara. Nah, saudara, kata aku berkenan di sini ini mengandung pengertian bahwa dengan senang hati, dengan sukacita menceritakan karya ajaib Tuhan berupa mujizat-mujizat Allah yang begitu besar dalam hidup dia. Saudara, ayat 3 kemudian berkata demikian. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Saudara lihat, ini suatu pertobatan, titik balik dari seorang raja yang begitu kejam, seorang raja yang begitu arogan, berbalik kepada Allah setelah Allah mendidik dia beberapa kali sampai merendahkan dia. Pertobatan itu lahir dari penghukuman Allah kepada Nebukadnezar. Saudara, ada banyak orang Kristen yang kemudian keras kepala, dinasihati sulit, bahkan pakai Alkitab pun amat sangat sulit, saudara. Dan orang-orang demikian itu seperti sifatnya Nebukadnezar. Dan orang-orang demikian ini hanya bisa itu bertobat apabila mendapat hukuman dari otoritas yang lebih tinggi, merendahkan dia, menghancurkan dia sehancur-hancurnya, baru kembali bertobat. Nebukadnezar, raja yang begitu besar, mengalami perubahan hidup akibat hukuman Allah kepada dia. Saudara, apa yang bisa kita tangkap dari sini? Kalau pada awal kita melihat betapa sulitnya seorang raja itu bertobat, walaupun sudah melihat tanda-tanda ajaib, sangat sulit dia bertobat. Tapi itu bukan berarti tidak ada lagi kesempatan bagi orang yang seperti Nebukadnezar. Kadang di dalam pelayanan, saudara, kita berpikir anak KTB kita ini kok sudah terima Tuhan Yesus gitu ya, tapi masih malas minta ampun, terlambat terus datangnya. Diomongin sulit, dididik sulit, dikasih nasihat sulit, minta pembimbing yang lebih senior, bimbing dia sulit, keras sekali, sampai kita berpikir jangan-jangan dulu salah nih penginjilannya. Sampai-sampai kita bilang, sudah kalau gitu, kamu tidak siap bertumbuh. Wah, itu suatu pernyataan yang luar biasa, tegas, disiplin. Kamu tidak usah ikut. Tapi minggu depan datang lagi dia, gitu ya. Sering kali begitu. Ada kala orang demikian, sampai kita putus harapan. Saudara, belajar dari karya Allah yang mengubah Nebukadnezar ini, biar kita punya pengharapan sebandel-bandelnya orang. Dia bisa diubah oleh karya Tuhan sendiri. Hanya kita perlu nasihat. Sebelum Tuhan memukul kamu, biarlah kakak yang memukul kamu. Saudara, kita punya harapan. There is hope di sini untuk perubahan orang-orang, sehingga jangan pesimis apabila orang itu sulit untuk berubah. Anak KTB dinasihatin satu kali, iya kak, di belakang lain, gitu ya. Buat yang lain. Ini pengharapan. Yang kedua, saudara, kita lihat pertobatan yang sejati ini dari si Nebukadnezar yang keras ini ditandai dengan ciri-ciri. Pertama, ada suatu kesukaan untuk menceritakan kebaikan Allah di dalam hidupnya.
Saudara, ini luar biasa, saudara. Nebukadnezar yang tadinya menceritakan kemegahan dirinya, sekarang kemegahan Allah yang dimuliakan dan ditinggikan. Saudara, menyenangkan melihat ada perubahan dari orang-orang yang kita layani. Ada tampak perubahan yang sejati. Pertobatannya bukan saja berdasarkan impresi, tetapi terus berkembang, diwujudkan di dalam pengakuan, menyaksikan karya Allah yang ajaib. Dan yang luar biasa, saudara, kesaksian tentang karya-karya yang ajaib itu bukan hanya di lingkungan istana dia, saudara, tapi dia mengumumkannya kepada seluruh wilayah kekuasaan dia, kepada semua orang yang bisa mendengar, membaca surat dia. Bahkan kalau orang-orang yang tidak mengerti bahasa Aram pada waktu itu diterjemahkan surat itu ke dalam berbagai bahasa, supaya mereka daerah-daerah jajahan itu bisa mengerti akan pertobatan yang sejati, kesaksian dari Nebukadnezar kepada mereka. Saudara, ini perubahan yang luar biasa dari Nebukadnezar. Dia menyaksikan Marduk sebagai Allah yang harus disembah. Kini dia memberitakan karya Tuhan di dalam hidup dia. Pertobatan sejati tampak sekali pada bagian ini. Yang kedua, saudara, ada pengakuan dan kebesaran Tuhan di dalam hidup dia. Seluruh hidup dia itu memuliakan kebesaran Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, pertobatan yang sejati itu tampak dari buah pertobatan itu. Nebukadnezar yang tadi tinggi hati, kemudian menjadi rendah hati. Saudara, ini nampak dari bagaimana raja itu menyaksikan kebobrokan hidup dia di masa lalu dia. Saudara, seorang raja itu tidak mudah kalau dia tidak mengalami pertobatan dan menceritakan kelemahan-kelemahan dia. Karena itu adalah sebuah celah bagi dia dan mengurangi otoritas dia pada orang yang memimpin dia. Itu sebab di dalam surat dia menyatakan bahwa dia kemudian pergi dan dihukum Allah serendah-rendahnya. Kemudian dia berubah seperti binatang, berkelakuan seperti binatang. Saudara, kalau ini bukan suatu pertobatan yang sejati, maka tidak mungkin dia menceritakan perendahan diri dia yang dilakukan oleh Allah kepada dia sampai seperti sapi, seperti binatang pemakan rumput. Ayat 28 sampai 32 kita menemukan di sana. Ini aib, saudara, bagi seorang raja yang begitu arogan, tapi kemudian membuka diri, menyatakan, menceritakan kegagalan-kegagalan dia. Saudara, saya yakin yang hadir di sini adalah para pemimpin KTB, calon pemimpin KTB, para pelayan Tuhan di dalam komponen TPS, TPPMK maupun staf. Semua siap melayani Tuhan dan mengklaim telah menerima keselamatan itu. Maka mari kita merenungkan bersama-sama. Apakah ada sukacita untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya? Apakah Kristus itu sangat menarik untuk saudara dan saya ceritakan, atau hanya menarik pada waktu kita mengalami kelahiran kembali? Kapan terakhir kali saudara kita semua mengadakan penginjilan pribadi? Oh, mungkin ada berkata, belum dilatih. Wah, saya belum cakap mengajar bercerita. Waduh, kalau saya cerita itu orang tunggunya lama sekali karena jedahnya panjang gitu ya. Sulit. Kak tidak berani. Wah, kalau saya cerita nanti kalau dia tanya macam-macam gimana? Kecemasan demi kecemasan. Tetapi orang-orang demikian kalau cerita tentang kekasih dia, cerita tentang perbuatan baik orang, enak sekali. Wah, saya punya teman kos. Waktu saya sakit, dia datang buat susu, kasih. Waduh, tidak ada uang, dia bantu kasih uang, beli obat. Kemudian ke kampus, waktu hujan, kemudian dia bawa payung. Berdua di bawah payung di hujan rintik-rintik. Mampu menceritakan kebaikan orang, mudah sekali, saudara. Tapi kenapa kebaikan Tuhan yang kemudian menyelamatkan saudara dan saya itu sulit diceritakan? Bukankah sangat mudah kita menceritakan bagaimana Kristus itu kemudian menyelamatkan kita, kemudian memberikan hak istimewa kepada kita untuk melayani dia? Mudah, saudara. Tidak usah terlalu sulit untuk memikirkan bagaimana teknik, strategi. Penting, saudara, metode itu. Tapi metode itu jangan menjadi alasan untuk kemudian tidak mampu menyaksikan kabar sukacita itu.
Saudara, Nebukadnezar menyaksikan kabar sukacita itu kepada suku-suku bangsa, segala bangsa. Maka seringkali kita ada yang beralasan, saya memang tidak PI, tapi saya bilang, waduh Tuhan tuh baik pada saya. Jadi PI untuk memproklamasikan Injil itu kemudian direduksi. Hanya merintahkan, waduh Tuhan baik pada saya, Tuhan membimbing saya. Waktu saya mau ujian skripsi atau saya mau ujian, saya belajar, saya minta pemahaman dari Tuhan. Tuhan memberikan kecerdasan, dia baik. Waduh waktu saya pergi ke kampus, dia menyertai di atas beca ataupun dia menyertai di atas kendaraan kota, saudara, dia baik. Saudara, orang-orang begini, ini hanya menghabiskan investasi surgawi pada diri dia. Semua yang diceritakan kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi tidak pernah menyaksikan kebaikan itu kepada orang lain dalam bentuk percaya pada Kristus. Doa dia hanya untuk diri dia. Tuhan tolong selamatkan saya. Tapi giliran tugas penginjilan, tugas pewartaan kebenaran itu tidak pernah dilakukan. Jadi sebenarnya banyak kali hidup orang Kristen itu kebanyakan hanya bersifat memohon berkat Tuhan. Saya bayangkan kalau gudangnya itu, di rumah ada gudang rohani, maka full berkat Tuhan dalam gudang rohani dia. Penuh, saudara. Ada satu gudang, minta lagi Tuhan berkati, bangun lagi gudang baru. Tapi tidak pernah terbuka pintu gudang itu untuk menyatakan, membagikan berkat kepada orang lain. Saudara, banyak orang yang keras seperti Nebukadnezar pada waktu sebelumnya. Mereka membutuhkan Injil keselamatan. Mereka membutuhkan kesaksian-kesaksian kita tentang keajaiban Tuhan yang mengubah hati saudara dan saya. Mari kita berpikir supaya kemudian semangat penginjilan itu tetap terus menjadi lifestyle dari pengeringan kita kepada Tuhan. Setiap tahun kita mengevaluasi pelayanan kita itu berkaitan penginjilan pribadi dan pemuridan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kita hanya bisa mengadakan pemuridan dengan adanya penginjilan. Orang-orang mengalami pertobatan dan bertumbuh kemudian dalam pemuridan. Bukankah kita juga lahir dari orang-orang yang menginjili kita? Pengenalan kita akan Tuhan itu akibat penginjilan dari pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk menjangkau kita. Saudara yang berikut, saudara, ada perubahan karakter pertobatan sejati yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi Nebukadnezar ini karena begitu sombong, kemudian Alkitab mencatat ada perendahan dari Tuhan dan kemudian mengalami kerendahan hati yang luar biasa, mampu menyampaikan aib dia secara terbuka gamblang kepada orang. Saudara, mungkin kita tidak seperti Nebukadnezar yang kemudian pada waktu bertemu dengan Tuhan, kesombongan itu merupakan sifat kita. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang dididik Tuhan pada waktu pertobatan sejati itu mengalami perubahan yang luar biasa. Ada kalanya kita diminta Tuhan untuk berubah awal dosa favorit kita dengan emosi kita, dengan kemarahan kita dalam hidup. Ada orang yang kemudian bertobat itu mengalami perubahan yang nyata itu di dalam kelobahan dia, keserakahan dia. Kalau tadinya orang itu pelit minta ampun, kemudian dia bermurah hati. Tanda pertobatan-pertobatan yang sejati. Ada buah-buah yang nampak. Kalau kita mau menghitung berapa lama kita sudah mengalami pertobatan yang sejati. Berapa banyak karakter kita yang kemudian direlakan untuk diubah oleh Tuhan. Berapa banyak pergumulan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya begitu keras hati sampai tidak ada satupun yang mendekat. Kemudian kita berdoa demikian dan meminta Tuhan mengubah kita. Tuhan, saya bukan orang yang sangat sabar, berikan kesabaran. Tuhan, ubah diri saya sehingga tampak pertobatan yang sejati itu dalam buah-buah yang bisa dinikmati, dirasakan oleh orang-orang yang belum percaya. Saudara, Nebukadnezar mempunyai pertobatan yang sejati. Mari kita belajar dari orang yang sangat kasar ini. Di dalam pertobatan itu ada pengharapan bahwa orang-orang yang kita layani sekeras apapun bisa mengalami pertobatan. Dan di dalam pertobatan ini itu menghasilkan suatu pemberitaan Injil yang luar biasa kepada orang-orang yang demikian itu. Yang keras itu kemudian menjadi alat yang luar biasa di tangan Allah. Berita Allah itu menyebar kepada segala suku bangsa. Kiranya kita pun juga mengalami perubahan seperti Nebukadnezar. Saudara, kemudian kita masuk pada pasal yang kelima pada bagian ini. Daniel pasal yang kelima, saudara. Saudara, menurut catatan sejarah,
Nebukadnezar itu memimpin Babel selama 43 tahun. Dan dia meninggal pada tahun 562 sebelum Masehi. Dan tidak ada catatan yang jelas pertobatan dia itu setelah bertobat berapa lama lagi dia memerintah Babel. Dan pasal 5 ini, peristiwa pada pasal 5 yang akan kita bahas ini, pemerintahan sudah berpindah ke tangan raja baru yang namanya Belsasar, yang pada waktu itu pemerintahan dia sudah dipimpin, sudah berada di tangannya selama 25 tahun. Jadi tahun ke-25 pada peristiwa pasal 5 ini adalah tahun ke-25 dari pemerintahan Belsasar. Saudara, kalau kita melihat pada Belsasar ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Belsasar ini tidak pernah belajar dari sejarah pimpinan Tuhan pada papanya. Dan Nebukadnezar ini di dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa dia adalah ayah dari Belsasar. Atau Belsasar ini ayahnya Nebukadnezar. Padahal menurut catatan sejarah, orang-orang Babel itu mengatakan bahwa Nebukadnezar ini tidak mempunyai anak yang bernama Belsasar, tetapi anaknya bernama Nabonidus. Lalu pertanyaan muncul, kenapa sampai Nabonidus ini tidak memimpin kerajaan itu? Beberapa penafsir juga mengatakan bahwa Nabonidus ini tidak menyukai penyembahan pada dewa Bel atau dewa Marduk pada waktu papanya belum mengalami pertobatan itu. Sehingga dia berpindah dan lari ke Arab, ke Taima waktu itu. Dan Belsasar ini kemungkinan besar adalah kerabat raja. Sehingga sebutan ayah atau anak dari Nebukadnezar ini merupakan sebutan yang berupa penghormatan atau berupa sebutan yang ingin mendekatkan begitu erat antara Nebukadnezar dan Belsasar. Itu seperti sebutan tulisan-tulisan sastra zaman dulu, kalau sebutan bapak dan anak itu tidak selamanya anak itu berasal dari papanya. Ambil contoh misalnya pada waktu Elia dan Elisa. Pada waktu Elia naik ke surga, Elisa berteriak, "Bapakku, Bapakku." Jadi bukan berarti Elia itu adalah anak, Elisa itu adalah anak Elia. Nah pada zaman ini pun kita bisa melihat ya. Kalau kita memanggil kak, itu bukan berarti dia kakak kita, seibu seayah. Gitu ya. Tapi itu bentuk kita memanggil dia sebagai bentuk penghormatan kita. Dan apabila suatu saat nanti kita tahun 2099 misalnya, atau tahun 3000 nanti, pada waktu orang membaca kisah kita, misalnya Diana itu berhasil karena dibimbing oleh, Diana itu berhasil karena mendapat pembinaan dari kakaknya. Nah pada waktu itu mungkin orang akan berpikir, oh kakak kandung Diana yang membimbing dia, gitu, memikirkan tentang kita, gitu ya. Karena mereka mungkin tidak memahami konteks kita bahwa membimbing itu dalam konteks kakak KTB mungkin. Nah sama seperti pada bagian ini. Jadi Nebukadnezar pada sebutan ini bukan dalam konteks dia adalah ayah kandung. Karena menurut catatan sejarah itu ayah kandung, dia adalah ayah kandung dari Nabonidus, bukan Belsasar. Jadi ini kemungkinan ada relasi saudaranya. Nah ternyata Belsasar ini tidak pernah belajar dari ayahnya. Kita sebut saja demikian sesuai dengan konteks ini. Tapi dalam pengertian tadi, dia tidak pernah belajar dari ayahnya. Bahwa ayahnya itu mengalami perendahan dari Tuhan Allah yang berdaulat itu. Tapi hal yang sangat membuat Allah langsung mendatangkan hukuman bagi dia, yaitu dia mengadakan suatu penghinaan kepada Allah. Jadi Belsasar ini adalah raja yang sangat sombong. Itu sebabnya Tuhan murka atas kesombongan dia. Saudara, pada ayat pertama hingga ayat yang kelima di situ kita bisa melihat bahwa Belsasar ini kesombongan itu dinyatakan di dalam suatu pesta ora yang luar biasa. Pada waktu itu pesta itu begitu besar, bukan hanya dengan kehadiran 1000 orang saja, tetapi 1000 orang itu adalah para pembesar, para pejabat negara. Saudara, dan di hadapan 1000 orang itu dia minum-minum, saudara. Seperti kebiasaan sebuah pesta itu dia mabuk-mabukan. Tapi kemungkinan besar dia tidak terlalu mabuk. Itu sebabnya akal dia masih bermain di situ. Nah kemudian di dalam pesta itu saudara, penghinaan dia itu terwujud nyatakan di dalam dia menyuruh memerintah orang-orang, para pembantu dia untuk mengeluarkan perkakas-perkakas bait Allah untuk dipakai minum-minum. Perkakas-perkakas yang begitu indah itu dipakai untuk kegiatan pesta itu bersama para pejabat dan juga para istrinya dan para gundik dia. Saudara, ini sesuatu yang sangat menghina, merendahkan Allah.
Saudara, dia sangat berbeda dengan ayahnya. Pada waktu ayahnya itu kemudian merebut Yerusalem dan kemudian dia mengangkut seluruh perkakas rumah Allah itu, dia masih di dalam pemahaman dia masih menghargai perkakas rumah Allah itu dan menaruhnya di dalam rumah perbendaharaan dewa. Saudara, itu berarti bahwa dia masih mempunyai pemahaman bahwa perkakas-perkakas rumah Allah itu adalah perkakas-perkakas yang kudus, yang dalam tanda petik yang suci, sehingga itu hanya khusus dipakai untuk penyembahan. Karena itu dia taruh di dalam rumah perbendaharaan para dewa untuk menunjukkan bahwa perkakas-perkakas itu kudus milik bangsa-bangsa lain dan melambangkan kehadiran Allah dan penaklukan Allah dia Marduk kepada Allah bangsa-bangsa kafir. Karena itu perkakas-perkakas itu cocok untuk dipakai atau layak dipakai untuk menyembah, ditaruh di dalam kuil dewa untuk menyembah dewa Marduk. Jadi dia masih memberikan tempat yang khusus kepada perkakas-perkakas bait Allah itu. Saudara, berbeda dengan yang satu ini, saudara. Dia dengan kurang ajarnya mengeluarkannya dan berpesta pora menggunakan perkakas-perkakas itu. Saudara, yang berikut, saudara, kalau kita lihat, selain itu, saudara, ayat 4 dikatakan bahwa mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Saudara, pada waktu mereka memakai perkakas dan memuji-muji ini, saudara, itu di hadapan dewa-dewa. Nah, kita tahu bersama bahwa emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu itu adalah benda ciptaan Allah dan itu tidak layak untuk disembah. Dan pada waktu mereka memuji-muji dewa mereka, ini menandakan bahwa dewa-dewa mereka yang dari benda-benda mati itu lebih tinggi derajatnya dari Allah pencipta benda-benda mati itu. Saudara, jadi kesalahan kedua di sini dia sangat merendahkan Allah. Jadi simbol pemakaian perkakas-perkakas itu adalah pertama, Belsasar ini sangat tidak menghargai Allah dan sangat merendahkan Allah. Dia menganggap bahwa Allah itu tidak ada apa-apanya dan lebih rendah dari emas, perak, dan ciptaan yang lain. Saudara, itu sebabnya kalau kita melihat pada waktu Tuhan memberi didikan kepada Nebukadnezar, itu Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan. Kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga sampai pernah, dan memberikan kesempatan untuk dia mengalami pertobatan. Tetapi Belsasar ini kalau kita lihat selanjutnya, maka satu kali saja betapa dia sombong dan menghina Allah itu, kemudian Allah menjatuhkan vonis mati. Itu sebabnya kita bisa memahami bagaimana hukuman Tuhan pada bagian ini. Saudara, perkakas-perkakas itu biasanya dipakai sebagai wadah untuk melayani Allah. Dan wadah untuk melayani Allah di dalam bait Allah itu kudus adanya. Tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang umum. Tetapi dia memakai itu untuk menunjukkan betapa dia berkuasa. Menunjukkan kekayaan karena benda-benda itu dari emas dan perak. Sekaligus menunjukkan kuasa dia terhadap perkakas-perkakas simbol ilahi. Dan itu berarti apa? Berarti dia mengupgrade diri dia, meninggikan diri dia dengan merendahkan Allah. Dengan memakai perkakas-perkakas itu menunjukkan betapa dia hebat menguasai Allah Israel. Perkakas-perkakas yang harusnya untuk melayani sebagai wadah untuk pelayanan itu dipakai untuk memuliakan diri sendiri. Saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara sampai dengan saat ini ketika saudara terlibat di dalam panggilan Allah. Tapi begitu banyak orang Kristen pada zaman ini yang harusnya lembaga-lembaga pelayanan atau struktur organisasi di dalam pelayanan itu adalah wadah untuk dia melayani Allah. Justru sebaliknya dipakai untuk mengupgrade diri dia, untuk memuliakan diri dia, untuk memenuhi hawa nafsu, kerakusan diri dia terhadap kemuliaan, terhadap pujian-pujian yang ada. Saudara, banyak orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan. Dalam konteks kita mungkin KTB, bukan di wilayah regional Jawa Timur, taruhlah wilayah Papua Nugini misalnya ya, supaya bebas sama-sama. Ada orang yang memakai KTB demikian, saudara. Jadi wadah pelayanan KTB itu untuk memuliakan Allah, kemudian dipakai untuk memuliakan diri. Ada orang yang kemudian mengikuti KTB karena dia melihat bahwa wah, kalau memimpin KTB
itu mendapat panggilan yang khusus. Kak. Nah, ini luar biasa. Kak, gitu. Mencari nama melalui pelayanan, mencari penghargaan melalui wadah-wadah pelayanan yang ada. Saudara berhati-hati mengoreksi kalau itu ada pada kita, bertobat supaya tidak mendapat penghukuman Allah. Saudara, ada orang juga, saudara, yang kemudian itu wadah-wadah pelayanan dia itu bukan sekadar memenuhi krisis identitas dia, saudara, tetapi juga memenuhi krisis keuangan dia, ekonomi, saudara. Wah, saya tahu, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang melayani dengan embel-embel materi. Ada orang-orang yang waktu sharing sama orang-orang tersebut kesannya luar biasa. Waduh, pendeta kami orangnya simbol ilahi luar biasa. Kayaknya dekat dia tuh kita merinding. Tapi laporan keuangannya tidak benar-benar, saudara. Ada orang-orang yang memanfaatkan wadah pelayanan untuk mendatangkan keuntungan dirinya sendiri. Ada berdari pelayanan untuk mendapatkan sesuatu. Ini mesti berhati-hati, saudara. Ada orang juga memakai ladang pelayanan itu untuk sekadar refreshing, cari teman. Mumpung daripada duduk nganggur di rumah, mending datang ke persekutuan, nyanyi-nyanyi, puas hati. Saudara, kiranya itu tidak ada pada kita. Mari kita lihat berikutnya, saudara, dalam ayat 5 dan 7. Bagaimana respons Allah terhadap kesombongan Belsasar. Saudara, pada ayat 5 di sini dikatakan bahwa pada waktu mereka berpesta pora itu tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian dan raja melihat punggung tangan itu sedang menulis. Jadi pada waktu mereka berpesta pora, raja itu melihat, wah, ada punggung tangan yang menulis. Dan pasti, saudara, dia mengamati. Karena dia mungkin tidak terlalu mabuk, saudara, sehingga dia mampu melihat dengan jelas punggung tangan itu. Saudara, ini warning dari Allah kepada Belsasar yang sombong itu. Pada waktu dia mendapat warning itu, respon dia kemudian memanggil semua semua orang-orang pandai. Upaya dia yaitu memanggil orang-orang pandai untuk memecahkan tulisan yang ada di dinding itu. Tulisan itu, saudara, bisa lihat dalam ayat yang ke-26, yaitu Mene, ayat 27, Tekel. Saudara lihat, dia sulit sekali untuk memecahkan bagaimana rahasia tulisan-tulisan itu. Mene, Tekel, Ufarsim. Ini hal yang sangat memberatkan dan menggelisahkan dia. Saudara, sebagaimana ayahnya yang sulit untuk kemudian mendapatkan rahasia mimpi dan sulit tidur dan begitu gelisah, hal serupa terjadi pada Belsasar. Ketika rahasia Allah itu tidak dimengerti, maka Alkitab mengatakan bahwa dia pucat pasi. Kemudian lutut-lututnya berantuk, saking takutnya, saudara. Maka responsnya itu mencari jawaban dari orang-orang ahli-ahli nujum, para kasdim dan para cendekiawan. Saudara, apa hasilnya? Tidak ada satupun dapat memberikan jawaban kepada raja. Nah, karena tidak ada itu, saudara, dalam ayat yang ke-10 itu kemudian permasyuri raja itu mengusulkan bagaimana kalau panggil Daniel. Nah, rupa-rupanya Daniel sudah dipensiunkan oleh raja ini, atau mungkin tidak lagi bekerja di istana raja. Itu sebabnya Daniel tidak ada. Daniel perlu dipanggil dan dia tidak bisa mengenal Daniel pada waktu itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa betapa buruknya pola orang-orang yang belum percaya. Pada waktu mereka bersenang-senang, pada waktu mereka dalam kondisi sehat, mereka boleh tidak mempedulikan Tuhan. Tapi pada waktu kemudian mereka mengalami didikan Tuhan, itu kemudian mereka berupaya sedemikian rupa untuk menyembuhkan diri atau memperbaiki diri atau mencari damai sejahtera itu. Tetapi pada waktu mereka tidak memperoleh, datanglah mereka kepada Tuhan. Dari rasanya Tuhan itu kemudian dia adalah Allah yang harus merupakan tempat yang menjadi tempat terakhir bagi orang-orang yang tidak percaya ini. Harusnya mereka harus konsekuen bahwa pada waktu mereka menyembah, pada waktu mereka melakukan kejahatan, mereka tidak peduli akan Allah, maka mereka harusnya menerima akibat dari ketidakpedulian mereka. Harusnya kejahatan-kejahatan mereka itu ditanggungnya sendiri, tidak lagi perlu mencari Allah. Tapi justru suatu pola yang biasa ada dalam kehidupan orang tidak percaya, yaitu pada waktu sehat, pada waktu tidak ada masalah, itu tidak peduli akan Allah, dan pada waktu ada masalah kemudian mencari Allah. Dan kembali lagi saya harus katakan bahwa Allah itu ternyata Allah yang luar biasa baiknya,
Sehingga pada waktu orang itu di dalam kondisi yang baik, di dalam kondisi yang sehat itu membelakangi dia. Tetapi pada waktu mereka sulit, mereka datang, dia dengan terbuka tangan menjamutnya, memberi jawaban. Saudara, pola ini pun bukankah ada dan masih ada di dalam lingkungan banyak orang percaya. Saudara, banyak orang percaya yang aman-aman saja, pada waktu hidupnya datar-datar saja, dipikirnya bahwa hidupnya itu tidak ada Tuhan. Dipikirnya hidupnya itu, berhasil hidupnya itu adalah upaya dia sendiri, sehingga tidak lagi peduli akan hubungan yang baik dengan Allah, akan penyembahan kepada Allah yang benar, dan akan ketaatan-ketaatan dia di dalam perilaku dia. Nah, pada waktu dia tidak taat pada Allah, pada waktu dia tidak setia pada Allah dan dia melanggar perintah Allah, pada waktu Allah memberikan berkat, itu dia tidak peduli dalam pimpinan Allah. Tetapi pada waktu dia jahat, dia menerima akibatnya, kemudian dia datang pada Allah. Saudara, ini yang sering terjadi juga di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Bukankah pada waktu pergumulan-pergumulan itu datang, kita begitu dekat dengan Allah? Bukankah karena seringkali karena upah dosa kita sulit di dalam hidup kita. Padahal teguran-teguran Allah, bisikan-bisikan Allah dalam hati kita seringkali itu nyata. Tapi kita keraskan hati kita, dan endingnya saudara, kita menerima akibatnya. Dan harusnya menjadi orang yang konsekuen. Kalau tidak peduli Allah, ya sudah terima akibat. Tapi kita bukanlah orang yang sangat fair terhadap Allah. Kita adalah orang yang sangat lemah di dalam komitmen. Tidak pernah adil terhadap Allah. Itulah manusia yang tidak percaya. Itulah pola hidup manusia yang tidak pernah menghargai Allah sedikit pun di dalam hidupnya. Saudara, mari kita belajar dari sini. Supaya pola yang ada di dalam kehidupan orang tidak percaya itu kita kikis sedikit demi sedikit dalam hidup kita. Mari kita tetap memuliakan Allah. Walaupun nampaknya dalam hidup tidak ada karya Allah dalam hidup kita. Walaupun hidup kita itu kemudian datar-datar saja. Itu bukan berarti Allah tidak ada. Allah hadir di sana dan mengamati saudara dan saya. Itu sebabnya kita memberikan hidup yang terbaik sebagai umat pilihan. Hidup yang terbaik sebagai persembahan yang indah bagi Allah. Saudara, kita lanjutkan pada pembahasan kita bagaimana kemudian dalam ayat 18 respons Daniel kepada raja itu. Saudara, Daniel menjawab pada raja dalam ayat yang 17. Tapi sebelum saya ajak kita lihat dalam ayat pada waktu raja itu bertemu, saudara, ayat 13 dulu ya. Saudara, raja itu bertanya raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Saudara, raja ini kemudian meminta pertolongan dengan cara mengingatkan Daniel sebagai orang buangan. Padahal permasyuri itu tidak pernah menyatakan kepadanya bahwa Daniel itu adalah seorang buangan, saudara. Nah, ternyata raja ini masih mengenal Daniel ini sebagai orang buangan. Padahal permasyuri katakan di atas waktu dia memberitahu itu berkaitan dengan Daniel sebagai orang yang berilmu yang dipenuhi oleh roh-roh para dewa. Tapi kemudian raja menyatakan, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku ke tanah Yehuda? Ini suatu penghinaan terhadap Daniel dalam kasus tersebut. Memohon permohonan pada orang tetapi diawali dengan menghina dia. Saudara, kemudian baru pujian dia katakan, telah ku dengar. Tapi itu basi, saudara. Pada waktu menghina orang kemudian baru memuji, saudara. Basi bagi Daniel. Saudara, itu sebabnya saya bisa memahami pergumulan emosi Daniel. Kemudian waktu menjawab raja. Kemudian Daniel menjawab, tahanlah hadiah tuanku. Dia menawarkan hadiah, kalau lu bisa menjawab, gitu, beta akan kasih, saya akan kasih semua. Saudara, raja ini menawarkan hadiah, saudara. Kemudian menawarkan dia. Nah, ayat 17 Daniel bilang, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Saudara, respons ini, dari respons Daniel ini, apa yang ingin dinyatakan oleh Daniel di dalam penulisan ini? Saudara, Daniel ini bukan orang yang kemudian minta upah sebelum bekerja. Ataupun Daniel ini bukan bekerja dengan upah waktu menghadapi raja ini. Bagi Daniel, hadiah-hadiahmu itu tidaklah berguna bagi Daniel. Yang paling penting saya ingin menyatakan apa yang Allah mau nyatakan kepada kamu.
Jadi Daniel waktu melayani atau menjawab raja itu bukan didorong karena diiming-imingi oleh hadiah-hadiah yang begitu besar. Bukan diiming-imingi oleh kebesaran, oleh harta, oleh jabatan. Tidak, saudara. Tapi Daniel mengatakan, tahanlah itu, kasih kepada orang lain. Tapi yang penting saya akan menyatakan apa yang Allah nyatakan kepada kamu. Saudara, ini integritas Daniel masih tetap teruji. Pada waktu dia dipakai raja pun, dia betapa berintegritas. Dan pada waktu dia tidak dipakai raja, Nebukadnezar jadi puan, dia masih tetap berintegritas. Daniel bukan orang yang kemudian ingin memanfaatkan kembali jabatan yang ditawarkan kepada dia secepatnya. Padahal ini ada peluang, saudara. Saudara, di dalam orang bertindak tanduk itu ya, biasanya orang itu didorong oleh, pada umumnya orang ingin berkelakuan itu karena adanya reward. Karena ada upah, maka orang itu melakukan suatu atau menaati suatu peraturan atau melakukan suatu kegiatan. Dan juga biasanya orang itu mau melakukan atau tidak mau melakukan itu karena ada punishment, ada penghukuman. Tetapi ada orang lagi yang mau melakukan suatu perbuatan itu karena dia tahu perbuatan itu baik. Itu ukuran dunia, saudara. Tetapi bagi ukuran anak-anak Tuhan harusnya dia mau melakukan itu bukan karena ada punishment, ada reward, ada hukuman atau ada hadiah atau karena itu baik, tetapi dia melakukan itu karena itu kehendak Tuhan. Jadi lebih kepada motivasi pada waktu melakukan sesuatu itu karena Tuhan yang mau, itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, Daniel masuk pada poin yang keempat ini, pada waktu dia ingin menyatakan kebenaran kepada raja, itu karena Allah ingin menyatakan melalui diri dia, bukan melalui iming-imingi harta, jabatan dan kekayaan dari raja. Karena ini yang perlu kita pelajari dari integritas Daniel. Seringkali kita melakukan segala sesuatu itu karena ada pujian. Bukankah nanti evaluasi KTB nanti, maka KTB kita adalah KTB yang sehat. Bisa jadi KTB kita adalah KTB yang terbaik. Nah, enak kalau KTB kita adalah dievaluasi KTB yang pingsan atau KTB mati atau KTB yang buruk. Itu baik, kadang-kadang standarisasi itu baik kita pakai. Tetapi kadang-kadang orang itu tergoda untuk, saudara, melakukan itu bukan demi ada perubahan kualitas di dalam adik-adik binaan atau KTB-nya. Tetapi demi pengakuan, pujian, hadiah, pujian yang akan didapatkan. Tapi juga pada orang itu melakukan KTB karena takut nanti dipanggil pembimbing. Gitu. Takut dievaluasi. Gimana sih KTB lo? 1 bulan itu harusnya 4 kali KTB, lu izin terus hanya 1 KTB. Itu sebabnya tidak heran MHB itu dibahas dalam 3-4 tahun. Nah, karena takutnya demikian, saudara, kemudian melakukan KTB, melayani, karena nanti akan dipandang orang, dapat pujian, waduh kamu puji bagus, kamu mau nyanyikan pujian bagus, waduh kamu melayani bagus, kamu bertalenta loh, kamu punya karunia. Ada yang demikian, saudara. Sehingga seluruh hidup di dalam pelayanan dia itu hanya mencari pengakuan demi pengakuan. Tapi ada orang juga yang melakukan. Kenapa lu KTB? Ya karena ini baik. Ya itu bisa menambah wawasan, itu bisa memberikan saya insight-insight baru dalam hidup ini. Karena itu tidak cukup, saudara. Pada waktu kita mengatakan kita mengikuti KTB itu karena kita ingin supaya kita bertumbuh dan visi Allah dalam hidup kita itu terus kita nyatakan kepada orang lain. Berarti harus terjadi permultiplikasian KTB. Sehingga pada waktu kita ikut KTB, kita bukan menjadi anak-anak manja, kemudian hanya meminta mendapatkan saja, tetapi kita mempersiapkan diri, kemudian akhirnya kita menjadi pemimpin-pemimpin baru. Dan visi Yesus Kristus itu, mandat agung itu sampai kepada semua orang. Penginjilan dan pemuridan itu. Jadi kita mengikuti aktivitas KTB itu bukan sekadar supaya kita dapatkan. Gitu. Kita melakukan pelayanan supaya bukan kita mendapatkan keterampilan berorganisasi, kemudian kita mampu berdebat atau mampu memanage satu acara dengan baik. Bukan itu saja. Tapi kita melakukan pelayanan kita demi visi yang Allah bebankan kepada kita untuk melakukan itu. Melalui kita banyak orang mengenal Tuhan. Melalui kita banyak umat tembusan itu bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu sukacita di dalam KTB. Bukan sukacita dalam KTB karena mendapat pengakuan-pengakuan, karena mendapat penghargaan-penghargaan. Mari kita belajar dari integritas Daniel ini. Dia tidak memanfaatkan kesempatan mencari keuntungan diri sendiri dengan menyampaikan firman kebenaran kepada
Belsasar ini. Saudara, kemudian karena integritas Daniel menolak itu, maka kita lihat bagaimana cara Daniel menjawabnya, saudara. Saudara, dalam pasal 18 ini, Daniel kemudian menjawab kepada Raja Belsasar itu. Dia mengatakan, "Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan seterusnya dan seterusnya." Saudara bisa melihat di situ. Saudara lihat di sini, kembali Daniel menasihati Belsasar bahwa jangan pernah lupa akan perbuatan yang jahat yang ayahmu pernah lakukan itu, dan jangan mencontohinya. Jangan pernah lupa bahwa kekuasaan, kehormatanmu itu datangnya daripada Allah, sehingga engkau kemudian boleh menyombongkan diri. Allah yang memberikan kekuasaan itu. Saudara, berita ini jelas, saudara. Lebih jelas dia mengatakan, saudara, tetapi Tuanku Belsasar, dalam ayat 22, anaknya. Tetapi Tuanku Belsasar, anaknya, tidak merendahkan diri. Walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dan baiknya dibawa orang kepada Tuanku dan seterusnya. Saudara lihat sini, berita itu begitu jelas. Saudara, tidak mungkin orang-orang yang membawa berita teguran itu tegas kepada raja yang begini besar, apabila dia sudah mendapatkan upeti sebelumnya. Daniel mampu dengan tegas menguraikan nasihat raja sekaligus memukul raja ini dengan teguran-teguran yang keras. Raja, lu lihat bahwa semua kebesaran ayahmu itu dari Tuhan. Lu tahu benar dan jelas, tapi sekarang lu sombong, lu melakukan hal yang sama. Saudara, ini keras sekali bagi raja yang sombong, saudara. Teguran itu keras bagi dia. Dan itu sangat jelas Daniel sampaikan di sini. Bahkan Daniel kemudian mengingatkan trauma buruk dari Belsasar ketika melihat Nebukadnezar. Lu lihat, lu ingat dia tuh seperti binatang pada waktu itu. Tapi lu sama saja dengan dia, meninggikan diri. Saudara, berita yang tegas itu lahir dari pribadi yang berintegritas. Mari kita belajar di sini, supaya kita mampu menyuarakan kebenaran-kebenaran Allah itu dengan tegas. Karena tidak ada rekening-rekening buruk yang kita simpan dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang orang itu tidak mampu menegur adik KTB-nya yang tidak disiplin, karena memang dia tidak disiplin, saudara. Kadang-kadang orang itu tidak mampu menegur adik KTB-nya yang pacaran dengan agama lain, karena memang dia juga demikian, saudara. Untuk menjaga hidup kudus saja dia tidak bisa, bagaimana mungkin dia bisa tegas? Mari kita belajar mengoreksi diri kita, sejauh mana kita bisa dengan tegas menyatakan kebenaran firman Tuhan, dengan nasihat-nasihat, bukan marah-marah, saudara ya, tapi jelas nasihat itu, supaya orang-orang itu bisa menerima dengan tegas karena kita berintegritas. Seperti Daniel dalam contoh ini. Raja kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Pada waktu Daniel menegur dia dengan begitu keras, karena Daniel berintegritas. Kalau kita tidak berintegritas, kita ngomong kepada adik-adik kita, maka dia tidak mungkin mengikutinya. Dia iya kak, di belakang dibuat yang lain. Kalau kita adalah orang yang kemudian tidak bisa menguasai diri, berita gembira kita jingkrak-jingkrak, lompat-lompat gitu. Kemudian berita sedih kita menangis, luluh, sedih. Kita tidak bisa menjadi contoh yang baik, menguatkan adik-adik kita. Ada berita yang sepele, kita langsung high temper. Nggak mungkin. Dan biasanya, saudara, adik-adik itu, perilaku kita itu sebagai dalam pendidikan disebut hidden curriculum, saudara. Sebagai kurikulum yang tersembunyi, saudara. Model-model yang kemudian terserap oleh adik-adik binaan.
Jadi kalau pembimbingnya suka debat, saudara, adik-adiknya juga suka debat. Kalau pembimbingnya mungkin berdebat ada isi, adik-adiknya mungkin belum pengalaman, maka debat kosong. Gitu ya. Sulit diatur. Kalau pembimbingnya kemudian kekanak-kanakan, adik-adiknya juga kekanak-kanakan, saudara. Kalau pembimbingnya kemudian baju adik TK-nya dipakai, saudara, sampai adiknya nangis-nangis, sampai sesak, saudara, maka adik-adiknya itu pun akan mengambil baju dari adik-adik TK-nya untuk pakai, alias pakai pakaian yang sesak-sesak pada kaum wanita, saudara. Contoh, fashion yang dipakai itu akan ditiru, saudara. Semua bisa sama, saudara. Kalau pembimbingnya itu suka berbohong, pasti akan diikuti. Orang bilang suka ngelesin, ya, ngelesin, bukan kasih les, ya, suka lari-lari cari-cari alasan, pasti diikuti. Itu sebabnya benar pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Saudara, mari kita belajar dari kisah Daniel ini, menyatakan kebenaran sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya, setegas-tegasnya, karena dia berintegritas. Saudara, pada waktu dia menyampaikan itu, saudara, mari kita lihat dalam ayat yang kedua-tiga. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, ayat yang kedua-lima. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataannya. Mene mene tekel ufarsin ini bukan suatu bahasa di ujung kulon sana, saudara. Tapi ini bahasa Ibrani kuno yang tidak ada vokalnya dan sulit untuk diketahui. Para penafsir mengatakan bahwa para cendekiawan itu sulit memahami karena ini mene-mene, ini simbol ukuran, saudara. Tekel itu sikal, simbol ukuran. Sehingga ini perlu punya pemahaman yang lebih tinggi untuk memahami simbol-simbol dari ukuran-ukuran ini, saudara. Mene itu bentuk ukuran, tekel pun itu dalam bentuk ukuran. Jadi sangat sulit dimengerti oleh para cendekiawan pada waktu itu. Dan ini ya kemungkinan bahasa Ibrani kuno. Ayat 27, tekel, tuanku ditimbang dengan neraca, ini artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan peres itu artinya kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media, Persia dan Persia. Saudara, ini artinya, jadi ternyata kegugupan, kegelisahan dia ini kemudian menemukan jawabannya. Bukan jawaban yang menggembirakan, tapi kegelisahan dia rupa-rupanya merupakan persiapan kematian bagi dia. Sehingga puncaknya ketika gelisah-gelisah, ketika takut-takut, ketika pucat pasti kemudian mati. Belsasar kemudian pada waktu itu mati oleh serangan dari Koresi, Raja Persia. Dan inilah pemenuhan nubuatan yang pernah kita bahas tadi. Bahwa kerajaan itu setelah kerajaan Nebukadnezar ada kerajaan yang dikuasai oleh bangsa Media Persia, Kores rajanya. Saudara, kita lihat respon raja waktu menjawab, saudara. Pada waktu itu, saudara, dia mendengarkan berita ini bahwa dia ditimbang begitu ringan, saudara, dan kerajaannya akan dipecah, saudara. Ini tidak ada kita melihat bahwa kesaksian Daniel bahwa raja itu kemudian itu bertobat, raja itu kemudian menyesali, saudara. Tetapi raja itu memberikan hadiah kepada Daniel yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Daniel. Sebenarnya berita penghukuman itu harusnya mendatangkan penyesalan dan pertobatan. Tapi justru berita penghukuman ini, pecahnya kerajaan itu tidak mendatangkan pertobatan. Tapi justru yang diresponi itu secara berbeda, saudara. Inilah pola orang kafir yang belum dicerahkan hatinya. Pada waktu mereka mendapatkan berita penghukuman, itu bukan penyesalan, bukan pertobatan, memohon pengampunan kepada Allah, tetapi itu melakukan respons yang lain, memberi hadiah. Dengan kata lain, dia menunjukkan bahwa saya orang yang konsisten dengan kata-kata, memegang janji yang sebenarnya tidak ada artinya dan tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dia mau menunjukkan ketegasan dia, saya pernah berjanji kepada kamu, saya akan berikan. Bukan itu respons yang harusnya diberikan oleh orang yang ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Responsnya harus itu dia datang yang penuh penyesalan dan berjanji, Tuhan, Engkau Allah yang besar dan saya tidak mampu untuk melawan. Saya menaklukkan diri sebagaimana ayah saya menaklukkan diri. Itu kan yang harusnya menjadi respons yang tepat. Saudara, tetapi kadang-kala kesombongan itu menutupi mata hati setiap orang, termasuk orang percaya, sehingga pada waktu teguran-teguran Tuhan datang, itu bukan diberikan respons yang tepat, tetapi diberikan respons yang tidak tepat. Pada waktu teguran itu diberikan, bukan penyesalan, bukan menerima masukan, tetapi justru mencari-cari jawaban yang lain. Self-defense mekanismenya betapa kuatnya, saudara. Ayat-ayat Alkitab itu yang seharusnya yang dipakai untuk menasihati dia justru
reinterpretasi ulang, ditafsirkan ulang. Oh, itu bukan begitu artinya. Saudara, saya menemukan seorang hamba Tuhan dan sangat mengecewakan, saudara. Ada suatu persoalan di dalam jemaat, saudara. Kemudian karena persoalan itu begitu beruntun, kemudian dia mendapat perlakuan yang menurut hukum disebut perlakuan tidak menyenangkan. Dan pada waktu saya berdiskusi dengan dia, saudara, dia mengatakan bahwa waktu dia berbicara dengan orang yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, itu dalam bentuk apa? Pada waktu dia berdiri, karena orang itu membacakan surat kepada dia, untuk dia harus mendengar surat itu, tapi dia bergerak ke kiri dan ke kanan, saudara. Kemudian orang itu menekan dia, duduk. Dan dia terduduk, saudara. Dan itu dipakai sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Saudara, dia seorang hamba Tuhan, saudara. Kemudian waktu dia memperkarakan orang ini, saya diberikan kesempatan, saya telepon dia, saya bicara dengan dia. Upaya dilakukan, saudara. Hermeneutik, homiletik saya pakai semua. Psikologi saya pakai semua. Teologi, Allah berdaulat pakai semua. Saya bilang, kamu ini kan hamba Tuhan. Yang kamu adili itu, yang kamu dakwakan itu perbuatan tidak menyenangkan dari jemaatmu. Masa sih kita hamba Tuhan hanya diperlakukan begitu, dianggap perbuatan tidak menyenangkan? Kita kan belum berdarah. Kamu lihatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jangan dibandingkan pada saya. Tuhan Yesus itu kan datang dengan misi pengorbanan. Saya bukan mau berkorban, saya memberikan penegasan pada orang ini, jemaat ini, supaya dia sadar bahwa dia salah. Ayat-ayat memang sulit, saudara. Sesama orang teologi kadang-kadang sulit, saudara. Kita pasang ayat ini, dia pasang ayat itu, saudara. Sulit. Kemudian saya menggunakan pendekatan ekonomi. Begini saja, kalau kamu sewa pengacara, bukankah begitu banyak rupiah yang kamu harus keluarkan? Dia bilang, itu sudah konsekuensinya. Waduh. Kalau mau mendidik orang memang ada harga harus dibayar. Saya bilang, kamu kan tidak terbiasa waktu menghadap pengadilan, kamu biasa di mimbar mengajari kebenaran. Bagaimana orang bisa mencari teladan dari hidupmu bahwa engkau orang yang menguasai diri, rela menderita, saudara. Dia bilang, justru ini saatnya menegakkan kebenaran. Respons yang diberikan pada teguran itu bukan respons yang menyesali dan bertobat. Bahkan dia terus menaikkan jemaatnya dalam pengadilan. Endingnya, saudara, tuduhan dia dinyatakan tidak berdasar. Bahkan di dalam pengadilan itu dia kemudian direndahkan oleh orang dunia. Saya berpikir, kemana dunia akan mencari model-model orang yang mau menderita demi Kristus? Kalau kepada orang-orang yang melayani Tuhan, simbol-simbol ilahi saja tidak bisa memberikan model yang tepat ketika mengalami tekanan dan penderitaan. Saudara, dunia sedang kekurangan model-model hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja bagi Tuhan, model-model yang baik untuk diteladani. Mereka mencari kita, mereka mencari saudara dan saya, adik-adik LDB mencari kita. Mereka menantikan, saudara. Itu saya bayangkan, itu seperti burung, anak burung yang membuka mulut, induknya kasih makan, klop, 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 makan. Kebenaran-kebenaran itu bukan dari pengajaran saja, tapi dari respons perilaku kita ketika mengalami teguran. Mereka mencarinya. Kadang-kadang teori kita pandai, saudara, tapi mereka melihat, saudara, bagaimana kakak dia mengalami pergumulan dan kuat di dalam mengatasi karena iman dia yang teguh, rela menderita, saudara. Saudara saya ini, hamba Tuhan saya ini, teman ini gagal, saudara, saya lihat. Apa hasilnya, saudara? Semua jemaat mengatakan pembawa kabar dusta. Saudara, ini akibat respons yang tidak tepat, memuliakan, memalukan Tuhan. Kalau respons yang tidak tepat dalam bersasar ini kemudian hukuman Allah dijatuhkan, maka respons yang tidak tepat dari anak-anak Tuhan bisa jadi bukan kematian, tetapi sesuatu yang sangat memalukan bagi anak-anak Tuhan. Saudara, saya pikir harusnya kita waktu mendapat nasihat Tuhan, mendapat teguran dari Tuhan itu harusnya suatu kesempatan yang mulia, karena itu tidak akan lagi menjatuhkan kita jauh lebih dalam apabila kita terima. Tapi pada waktu teguran Tuhan itu membuat kita akhirnya kemudian membela diri sekuat-kuatnya. Justru kita sedang mengajukan diri pada waktu kita membela diri dari teguran firman Tuhan yang datang. Mari kita belajar mempunyai hati yang lembut, supaya setiap kali firman Tuhan itu diberitakan, supaya setiap kali teguran-teguran itu diberitakan, kita menjadi orang-orang yang mempunyai hati seperti tanah yang gembur, yang benih firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah, mengubah karakter kita yang keras, karakter kita yang tinggi hati, karakter kita yang buruk lainnya. Ada banyak orang Kristen
yang selalu mempunyai pembelaan diri yang kuat. Pengajaran-pengajaran di dalam KTB, ilmu-ilmu yang didapat, pemahaman-pemahaman yang baru tentang Allah, bacaan-bacaan yang dia dapat, keterampilan-keterampilan dia dapat, masa pengalaman pelayanan yang Tuhan izinkan dia mengalaminya dalam hidupnya dia. Semua modal itu bukan dipakai sebagai suatu pengakuan kepada Allah untuk meninggikan Allah, tetapi itu dipakai sebagai bentuk untuk menyerang balik, untuk membela diri pada waktu teguran-teguran Allah itu diberikan. Bukankah pada waktu kita belum menjadi kakak KTB, setiap teguran itu mudah saja masuk. Iya ya kak, minta maaf, saya salah. Tetapi pada waktu kita sudah lama melayani, kita dari sudut pandang mana kamu mengatakan itu? Oh, semua orang bisa saja berpendapat tentang saya. Wah, luar biasa respons, betapa angkuhnya. Bukankah kita juga seringkali pembelaan diri begitu ketat sehingga jarang memberikan respons yang tepat pada teguran-teguran yang ada. Mari kita belajar dari dua raja ini, saudara. Dari ayah yang bijaksana dan dari anak yang bodoh. Ayah yang bijaksana itu teguran demi teguran itu datang dan kemudian dia mengalami perubahan, penyadaran, memuliakan Allah. Tapi yang bodoh ini meninggikan Allah, tidak pernah belajar dari pengalaman ayahnya dan tidak pernah mau takluk dan taat kepada Allah yang berdaulat dan tidak mau menerima masukan dan memberikan respons yang tepat, sehingga akhirnya kebodohan dia itu membuat kematian bagi dia, penghukuman Allah bagi dia.